Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvin Hintara Gunawan. NIM akhir saya adalah 188 dan saya berasal dari program studi Agroekoteknologi dan Fakultas Peternakan dan Pertanian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan saya dan sekitar saya. Dan tugas ini diperuntukkan untuk tugas UAS mata kuliah bahasa Indonesia yang dimana ini menjadi salah satu tugas dari UAS itu sendiri. Oke, untuk pembahasan lebih lanjutnya, saya akan bahas berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan inti dari video ini, seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa Persatuan Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk wadah berkomunikasi rakyat Indonesia. Namun, baik lagi kita juga saya juga di sini sebagai mahasiswa juga realistis bahwa bahasa asing dan bahasa daerah itu juga sangat penting, dikarenakan dengan kita mempelajari bahasa asing dan bahasa daerah, kita mendapatkan wawasan dan menambahkan pengetahuan bahwa bahasa-bahasa ini juga sangat penting untuk digunakan untuk sehari-hari. Namun, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa nasionalis yang digunakan untuk wadah komunikasi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Dan tidak munafik juga bahwa bahasa Inggris juga diperlukan dan menjadi tuntutan sekarang untuk akademik dan tuntutan nanti di prospek kerja kita nanti, dikarenakan di Undip sendiri untuk syarat lulus sendiri itu menggunakan syarat TOEFL, yang dimana TOEFL itu harus 500 sekian agar bisa lulus dari Undip ini. Dan itu menjadi tantangan terbesar bagi mahasiswa-mahasiswa dan mungkin seluruh rakyat Indonesia, dikarenakan kita harus juga, walaupun kita bisa dibilang harus dituntut untuk belajar bahasa daerah, bahasa asing, bahasa yang lainnya, kita harus juga dituntut untuk memahami dan menguasai bahasa daerah dan bahasa asing itu sendiri. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan dan menyepelekan bahasa Indonesia ini, dikarenakan kita merupakan generasi-generasi yang harus menjaga dan untuk melestarikan bahasa Indonesia ini agar tidak punah di kedepannya. Karena bahasa Indonesia ini adalah wadah, satu-satunya wadah untuk jadi alat komunikasi seluruh keberagaman di Indonesia, seperti itu. Bahasa Indonesia ini mempunyai kemurnian dari bahasa itu sendiri, seperti yang kita tahu, yaitu bahasa-bahasa baku yang ada di KBBI. Namun di era globalisasi sekarang dan era digital sekarang, generasi-generasi muda sekarang itu tidak memperhatikan kemurnian itu, dan mereka hanya lebih memperhatikan dari enaknya didengar dan dari enaknya diucapkan, sehingga kemurnian bahasa Indonesia ini sendiri itu perlahan-lahan akan luntur. Ya seperti kita bisa lihat sekarang, generasi-generasi muda lebih menggunakan bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa campuran, atau yang kita bisa kenal tuh bahasa gaul. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa asing yang digabung supaya lebih mungkin kalau orang zaman sekarang tuh bilang lebih estetik atau lebih enak didengar, lebih indah, seperti itu. Oke, pencampuran akulturasi budaya di antara bahasa asing dan bahasa Indonesia juga mempengaruhi kemurnian dari bahasa Indonesia itu sendiri, dikarenakan banyak sekali yang tidak memahami dampak dari penggunaan bahasa campur atau bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Itu juga menimbulkan penurunan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian mengenai bahasa daerah, sepertinya orang tua kita sendiri lebih mengajarkan untuk kita yang tinggal di daerah, lebih mengajarkan dan lebih memfokuskan kita untuk belajar bahasa daerah kita masing-masing, melainkan dilainkan tidak mencerminkan untuk belajar mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Dan untuk sekarang juga pun yang difokuskan kepada dari orang tua itu sendiri untuk mempelajari bahasa asing atau bahasa Inggris, dan tidak difokuskan untuk belajar bahasa Indonesia secara benar dan baik. Nah, ancaman-ancamannya akan untuk generasi-generasi seterusnya itu sepertinya melainkan akan mengalami kesulitan untuk memahami dan akan berkurangnya dan melunturnya dari budaya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kemudian
dengan seperti itu, untuk generasi-generasi kita selanjutnya akan mengalami turunnya sangat menurun tentang kualitas berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian akan bahasa Indonesia itu akan tercampur oleh bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa daerah yang mengakibatkan generasi-generasi kita selanjutnya tidak memfokuskan bahasa utama kita sebagai warga negara Indonesia itu sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. F50-nya kayak gini, saya balik kayak biasa aja udah nggak cukup. 80% of masalah kulit itu datangnya dari matahari. Bisa lihat sendiri. Dia tuh teksturnya tuh ruingan pol, and Vaseline Gluta-Hya SPF 50 ini udah beauty clinic grade sunscreen. Oke, sekarang sedikit itu namanya low-key, sebenarnya itu jujurly dan gak mau bagi-bagi, itu namanya gatekeeping. Pendiam atau culun sekarang namanya introvert atau socially awkward, sedangkan orang yang gaul dan banyak temen sekarang namanya extrovert atau social butterfly. Terlalu ngebela cowok bisa dibilang patriarki, dan terlalu bela cewek bisa dibilang feminis, tapi kalau nggak bela dua-duanya bisa dibilang pasif dalam beropini. Waduh, sulit juga ya. Kerjaan yang numpuk itu namanya hektik, dan kalau lu kerja terus itu namanya overwork, dan kalau lu sampai kecapean itu namanya burnout. Beli barang mahal atau liburan sekarang bisa dibilang self reward, dan orang tua yang gak ngejadiin lu begadang di luar rumah bisa dibilang strict parents. Bahkan kalau lu lagi main Mobile Legend terus disuruh ngangkat jemuran aja tuh bisa dihitung broken home sekarang. Sendirian gak keluar rumah itu me time. Orang yang gak bisa ngelihat berantakan itu namanya OCD, dan orang yang mulutnya kasar bisa dibilang verbally abusive sekarang. Waduh, nih banyak banget bahasanya. Belum lagi nih masih ada gender fluid, generasi sandwich, mood banget, TBL. Dunia apaan lagi nih? Susah banget bahasa Jaksel tuh ya. Kacau bro, hektik banget ini kantor kita. Overwork tiap hari, underpaid tiap akhir bulan, abusive banget terhadap work-life balance dan rutinitas kita. Kita pagi meeting, siang huddle, sore reporting. Kalau ada yang kurang, pasti kita harus sprint deadline saat itu juga. Late at night lah regular final-finalnya daily work gue tuh. Under pressure banget gue begini. Kayaknya demi mental health, gue tuh next month udah harus mulai WFB gitu, work from Bali. Itu self healing lah. Kan enak kerja sambil floating breakfast sama ngepost quotes foto di pantai. Atau kalau project ini finish, gue tuh pengen sih Euro trip gitu bro, quick getaway gitu. Itu self reward juga lah. Sekarang bener dah, gue tuh ngerasa kayak udah gak punya close friend gitu. Gue ngerasa left behind gitu sama support system gue. Circle gue literally tinggal 3 sekarang. MacBook gue, AirPods gue, sama travel wifi. Ya tuh kan aduh si bos nelfon lagi nih. Ya halo bos. Ya mas, oke noted, fine. Oke, bentar. Testlist gue tambahin lagi bro. Unlimited banget ini job desk gue, udah kayak kuota travel wifi. Sorry ya, aku gak bisa ngabarin, it's kinda hectic lately. Dia tuh kayak sedikit mencurigakan. You can say she's kinda suspicious. Seperti itu. Next. Namun kurangnya perhatian dari masyarakat Indonesia untuk menjaga kemurnian bahasa Indonesia sendiri, karena tidak memperhatikan dari nilai dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai hal itu, dikarenakan lingkungan saya pun sendiri banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan dan tidak perhatian dengan kondisi seperti ini, dan masa bodoh dengan kondisi seperti ini, yang saya sebagai generasi muda dan mahasiswa Universitas Diponegoro harus speak up mengenai hal ini. Dan saya akan memberikan bagaimana sih kita sebagai generasi muda harus menjaga bahasa Indonesia ini agar tetap murni dan utuh. Walaupun kita harus juga mempelajari bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah. Oke, pembahasannya berikut ini. Oke, dari pembahasan yang tadi, saya juga mau menyebutkan bagaimana cara kita menjaga bahasa Indonesia ini. Namun, saya juga tidak melarang kalian untuk mempelajari bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa daerah yang tadi juga saya sudah sebutkan, bahwa mempelajari bahasa asing dan bahasa daerah merupakan salah satu menambah wawasan kita juga, dan untuk prospek kerja kita ke depannya gitu. Namun di sini saya izin untuk mengajak teman-teman sekalian agar kita terus menjaga walaupun banyak sekali bahasa asing yang wajib kita pahami dan kita kuasai, dan bahasa-bahasa daerah yang harus kita pahami juga dikarenakan perbedaan budaya dan bahasa. Namun kita harus tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan negara Republik Indonesia yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga untuk generasi-generasi kedepannya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari pembahasan saya kali ini, dan mungkin kalau misalnya saya ada salah kata dan salah maksud, kalian bisa evaluasi saya di komentar video ini. Dan
Di sini saya sebagai mahasiswa dan generasi muda, saya mengajak kalian untuk kita terus menjaga bahasa Indonesia ini, bahasa persatuan kita ini, agar tidak luntur dan tidak punah untuk kemurnian bahasa Indonesia ini sendiri. Dan sekian, saya kira mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.